Panatua akan membacakan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1211, Yi Chen. Ada sebuah alun-alun yang dibangun dari granit halus di luar Menara Pil. Biasanya, lalu lintas manusia tidak berhenti di sekitar sini. Tempat ini juga merupakan tempat di Holy Pil City di mana banyak orang berkumpul. Namun, pada saat ini, aliran manusia yang seharusnya terus bergerak, telah berkumpul menjadi kepadatan yang sangat besar. Ada area kosong di tengah orang-orang ini. Hampir 100 sosok berdiri tegak di tanah kosong ini. Aura dingin yang samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan banyak orang berubah. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Jelas sekali bahwa mereka penuh dengan niat buruk dari cara mereka tiba dengan cara yang terkenal. Mereka terlihat seperti orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Mungkinkah sesepuh berpakaian abu-abu yang memimpin mereka menjadi kepala dari Sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan? Tidak disangka bahwa iblis tua ini secara pribadi datang. Apa yang mereka rencanakan? Dikabarkan bahwa mereka tampaknya mengejar Xiao Yan. Rumor mengatakan bahwa kepala junior dari Sekte Xuan yang mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan di Pil Realm. Iblis tua ini seharusnya ada di sini untuk membalas dendam. Tidak heran mereka menutupinya dengan begitu banyak niat membunuh. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Ekspresi di mata sesepuh berpakaian abu-abu di tempat pemimpin kelompok berubah dingin setelah mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya dipenuhi hawa dingin yang pekat saat mereka memenuhi kerumunan. Orang-orang di tempat matanya menyapu merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka buru-buru menutup mulut. Sekte Xuan yang mendalam bukanlah orang baik. Tidak jarang bagi mereka untuk menarik pedang mereka pada saat pertanda awal ketidaksepakatan. Selain itu, mereka membalas dendam atas pelanggaran apapun. Siapapun yang menyentuh mereka pasti akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Kepala Chen, ini Menara Pil. Hanya apa yang kamu rencanakan untuk memimpin begitu banyak orang dengan niat membunuh yang besar? Teriakan dingin tiba-tiba ditransmisikan dari Menara Pil sementara semua orang dihalangi oleh ekspresi Chen Tiannan. Segera, sosok tua itu memimpin banyak ahli di Menara Pil dan dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka berdiri mengelilingi alun-alun. Semua orang melihat dan menemukan bahwa itu adalah tetua pertama Menara Pil, Qi Yuling. Penatua Qi Yuling, kau tidak perlu menggunakan Menara Pil untuk menekan diriku yang dulu. Orang lain mungkin takut akan hal ini, tapi aku yang dulu tidak. Mata Chen Tiannan sedingin es saat mereka menatap Qi Yuling. Dia berkata, anakku mati di tangan Xiao Yan. Hari ini, diriku yang dulu akan meninggalkan beberapa kata yang kejam. Saya di sini untuk mencarinya untuk menemani putra saya dalam kematian. Qi Yuling tidak mengerutkan keningnya. Dia menjawab dengan suara yang dalam, aku sudah lama mengatakan bahwa kamu bisa pergi dan mencari bajingan tua Mugu dari Aula Jiwa tentang masalah ini. Mugu bajingan tua itu mungkin memiliki tanggung jawab, tapi Xiao Yan juga salah satu pembunuh. Serahkan dia ke diriku yang dulu dan aku yang dulu akan segera pergi. Chen Tiannan dengan dingin menuntut. Apa yang Anda lakukan sebagai Menara Pil? Apakah kami menyerahkannya hanya karena Anda berkata begitu? Kamu, Chen Tiannan, masih belum memiliki prestise seperti itu. Penatua Qi Yuling benar-benar bertindak dengan cara yang perkasa. Tidak peduli bagaimana orang mengungkapkan, Sekte Xuan yang mendalam juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte yang lebih rendah dari Sekte Langit yang mendalam. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam untuk putra seorang kepala suku, siapa yang akan mempercayai Sekte Langit mendalam kita di masa depan? Sesosok perlahan keluar dari belakang Chen Tiannan dan sedikit tertawa setelah kata-kata Qi Yuling terdengar. Kamu siapa? Mata Qi Yuling bertanya saat dia menatap sosok yang telah melangkah maju. Orang itu tampak sangat muda. Dia tinggi dengan wajah yang sangat tampan yang terlihat seperti seorang wanita. Namun, ada beberapa kekerasan yang tersembunyi di antara kelopak mata. Hal ini menyebabkan munculnya kegelapan yang luar biasa. Sekte Mendalam Langit, Yi Chen. Pria tampan itu sedikit tersenyum. Sikapnya sangat luar biasa. Namun, ketika nama sederhana ini terdengar, itu menyebabkan semua orang merasakan niat membunuh yang keras dan mengerikan. Sekte Mendalam Langit, Yi Chen. Qi Yuling kaget saat mendengar nama Yi Chen. Dia segera sepertinya telah mengingat sesuatu dan mulai mengerutkan kening. Yi Chen, mungkinkah Yi Chen yang dikenal sebagai Demon Yi di Sekte Langit yang mendalam?
Kerumunan manusia pun berubah menjadi heboh karena nama pria tampan ini. Tatapan yang melihat pria ini mengungkapkan ketakutan. Cara itu seolah-olah Yi Chen ini adalah binatang buas dari zaman prasejarah. Nama Demon Yi cukup terkenal di Central Plains. Terlebih lagi, nama ini adalah nama yang ganas yang telah terakumulasi dari pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang mendalam, nama ganas dari Demon Yi cukup untuk menyebabkan seseorang kehilangan keberanian hanya dengan mendengar namanya. Dibandingkan dengan nama yang ganas ini, reputasi Xiao Yan jauh lebih rendah dari orang ini di Central Plains jika Xiao Yan tidak mendapatkan tempat juara dari Pil Gathering. Yi Chen ini dikenal sebagai murid paling menonjol dari Sekte Langit yang mendalam dalam 1 abad. Tentu saja, dengan posisinya saat ini di dalam Sekte Langit yang mendalam, bahkan beberapa sesepuh harus menaruh hormat saat menghadapinya. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan dan taktik kejam orang ini, dia pasti akan menjadi kepala Sekte Langit mendalam berikutnya. Meskipun ada beberapa pesaing lain dalam sekte itu, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa yang lain benar-benar dapat bersaing dengan orang ini, yang kekejamannya menyebabkan bahkan kepala Sekte Langit yang mendalam merasakan hatinya menjadi dingin. Kekuatan Yi Chen juga sangat menakutkan jika dibandingkan dengan reputasinya yang ganas. Metode di mana Sekte Langit yang mendalam merawat murid-muridnya sangat berdarah dan kejam. Dikabarkan bahwa setiap generasi murid langsung harus memasuki tanah terlarang sekte setelah dibor sampai tingkat tertentu. Di tempat itu, orang-orang yang biasanya bersaudara dengan guru yang sama ini perlu saling membunuh. Melalui metode ini, orang yang akhirnya keluar dari tanah terlarang akan menjadi murid inti sebenarnya dari sekte tersebut. Selain itu, metode Qi dari Sekte Langit yang mendalam sangat kejam dan sombong. Mereka bisa dengan paksa menelan Qi orang lain. Prasyaratnya adalah seseorang harus menelannya bersama dengan daging pihak lain. Mereka yang akhirnya keluar dari tanah terlarang pasti akan dipenuhi dengan aroma berdarah karena Qi dan daging saudara-saudara itu dalam pelatihan, selamanya tertinggal di dalam tanah terlarang, akan menjadi makanan pemenang terakhir. Yi Chen adalah satu-satunya yang berjalan keluar dari tanah terlarang Sekte Langit yang mendalam di generasi ini. Menambah ini ke pertempuran dan pembunuhannya yang sering ke Sekte Langit yang mendalam selama tahun-tahun ini, ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan. Selain itu, kekuatannya melonjak dengan cepat selama pembunuhan ini. Pada saat ini, dia telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah Sekte Langit mendalam yang telah mencapai puncak kelas Douzong pada usia 30. Selain itu, dia bahkan menunjukkan jejak mengerikan yang memiliki kaki di kelas Douzun. Jika seseorang menggambarkan aura jiwa secara misterius dan tidak dapat diprediksi, Sekte Langit yang mendalam ini benar-benar akan berdarah dan kejam. Namun, dunia ini pada akhirnya adalah tempat yang kuat memakan yang lemah. Ini hanya diperbesar berkali-kali dalam Sekte Xuan yang mendalam. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa Sekte Xuan yang mendalam semakin kuat, membuatnya jelas bahwa metode seleksi kejam semacam ini memang merupakan cara alternatif untuk berlatih. Tentu saja, metode Qi Sekte Langit yang mendalam untuk bisa menelan daging orang lain untuk memperkuat kekuatan seseorang mungkin sombong, tetapi itu datang dengan gejala sisa yang cukup hebat. Semua orang yang telah menanamkan metode Qi ini sampai puncaknya pada akhirnya akan berakhir dengan kematian yang ditelan melalui serangan balik. Oleh karena itu, benda ini seperti katalis yang menguras kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan besar. Meskipun demikian, setidaknya seseorang akan bersinar terang sekali. Mungkin ini adalah pemikiran di hati para pemimpin sebelumnya dari Sekte Langit yang mendalam. Penatua Qiyuling, jika seseorang benar-benar membicarakan masalah ini, itu bisa dianggap sebagai masalah keluarga Paman Chen. Dia pasti harus membalas dendam atas kematian putranya. Akan sedikit tidak pantas bagi Menara Pil untuk campur tangan. Senyum di wajah tampan Yi Chen tidak berubah sedikit pun saat percakapan pribadi memicu kehidupan di sekitarnya. Mata menatap Qiyuling saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku yang dulu telah mengatakan bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang membunuh Chen Xian. Itu adalah Old Mogu. Anda mencari target yang salah. Qiyuling menjawab dengan suara yang dalam. Jika Xiao Yan tidak menyakiti anakku dengan serius, mereka pasti akan melarikan diri dari tangan kejam Old Mogu. Tidak peduli bagaimana seseorang mengungkapkan, masalah ini terkait dengan Xiao Yan. Hari ini, Sekte Xuan yang mendalam tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika tidak ada akuntabilitas.
Mata Chen Tiannan sama kejamnya dengan ular saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Apakah Anda mengancam menara pil saya? Wajah Qiu Ling merosot saat dia bertanya dengan dingin. Penatua Qiu. Menara pil dan Hall of Souls telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Sekte Xuan yang mendalam saya telah mempertahankan sikap netralnya. Jika ada beberapa masalah yang tidak diselesaikan dengan baik, Anda mungkin pada akhirnya akan mendorong kebohongan tersembunyi untuk dibentuk dengan pihak lain. Ini bukan hal yang baik untuk menara pil. Yi Chen menghela nafas pelan saat dia mengancam. Bahkan ekspresi Qiu Ling sedikit berubah kali ini. Dia mungkin tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkan orang lain, tetapi Yi Chen ini pada dasarnya adalah kepala berikutnya dari Sekte Langit yang mendalam. Oleh karena itu, kata-katanya mengandung bobot. Meskipun menara pil kuat, faksi besar seperti Sekte Langit yang mendalam juga sangat kuat. Akan ada masalah jika seseorang akhirnya merasa tersinggung. Saya akan menyarankan Anda untuk mengurangi kata-kata seperti itu. Selain itu, dengan status kepala Chen, dia kemungkinan akan terlihat sangat buruk jika kabar tentang dia menyerang anggota generasi muda, bukan? Qiu Ling berbicara dengan suara yang dalam. Aku yang dulu tidak peduli tentang generasi yang lebih muda atau sekarang, Chen Tiannan tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum suara giginya yang mengatup bisa mengatakan segalanya, Yi Chen di samping mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, karena Penatua Qiu Ling mengutarakan cara ini, kami tidak akan memaksa dia hari ini karena wajah menara pil. Chen Tiannan menjadi cemas saat mendengarnya. Namun, dia melihat senyum tebal muncul di sudut mulut Yi Chen. Pada saat ini, suara Yi Chen tiba-tiba bergema di seluruh area sambil diiringi oleh doki yang kuat. Kalau begitu, aku akan membangun panggung pertempuran di sini hari ini dan mengundang teman juara pil gathering, Xiao Yan, untuk berdebat. Bolehkah aku tahu jika juara pil gathering yang terkenal itu memiliki keberanian untuk menerima tantanganku? Ekspresi Qiu Ling berubah setelah mendengar jebakan ini. Reputasi kuat Yi Chen adalah sesuatu yang disadari semua orang. Jika Xiao Yan tinggal, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan bisa hidup. Orang ini, benar-benar taktik yang kejam. Qiu Ling diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Dia baru saja akan berteriak ketika dia menemukan ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Sosok kurus sebagian terlihat di depan banyak penonton terkejut saat perlahan muncul. Segera, Qiu Ling diam-diam berada ini buruk, di dalam hatinya. Sosok itu perlahan muncul di saat tawa tenang menyapu alun-alun seperti angin sepoi-sepoi. Karena kamu berbintang, Xiao Yan akan menghitamkan nama juara pil gathering jika aku mundur. Kalau begitu, tantangan ini, saya akan merasa sedih.